Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya dan tarawih Masjid As-Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah musimnya bagi orang-orang yang beriman untuk beramal. Dan tentunya setiap kita mengharapkan pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beramal. Maka pertanyaannya, bagi kita yang mengharapkan pahala yang paling besar di bulan Ramadan yang mulia ini, siapakah mereka yang mendapatkan pahala yang terbesar tersebut? Dan amalan apakah yang mendapatkan ganjaran pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang ditanyakan oleh sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah mujahid yang paling besar pahalanya?" Rasulullah SAW menjawab, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ayyu shaimina a'zamu ajran? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Dia bertanya lagi, siapakah orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya? Nabi SAW menjawab, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara lahu as-shalah waz zakah wal hajj was shadaqah. Kullu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillahi dzikran. Kemudian dia bertanya lagi tentang salat, zakat, haji, sedekah. Siapakah di antara mereka yang paling besar pahalanya? Semua itu dijawab oleh Rasulullah SAW, yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu li Umar radhiyallahu anhu, "Dzahaba dzakiruna bi kulli khairin." Faqala Rasulullah SAW, "Ajal." Di saat itu ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa orang yang banyak berzikir telah membawa segala kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan benar. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, amalan yang paling utama yang harus didahulukan adalah amalan yang wajib. Sebab sahabat ini bertanya tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, dan yang paling tertinggi adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang harus diutamakan dan didahulukan. Kemudian faedah yang kedua, amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah yang mengiringi amalan-amalan yang wajib adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang sedang berpuasa kemudian dia memperbanyak zikir kepada Allah, baik zikir yang mutlak, zikir yang muqayyad, maka dia adalah orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling banyak zikirnya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah,
la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, maka sungguh dia telah membawa kebaikan yang sangat-sangat banyak sekali. Orang yang beramal diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, maka dia adalah orang yang berakal. Orang yang senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapakah dia? Dia adalah yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dia memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam penciptaan langit dan bumi, sehingga dia mengatakan, tidaklah engkau ya Allah menciptakan ini dengan batil. Maha suci engkau, maka jagalah kami dari azab neraka. Maka banyak berzikir, ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Sebaliknya, sedikit berzikir, ini adalah sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka hendak menipu Allah dan Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka melaksanakan sholat dengan malas-malasan. Mereka ingin dilihat oleh manusia, dan mereka sedikit sekali berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia keluar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa alimun au muta'alimun. Sesungguhnya dunia ini terlaknat, dan Allah melaknat apa yang ada di dalam bumi, kecuali orang yang banyak berzikir kepada Allah dan apa yang Allah cintai, dan orang yang alim dan orang yang belajar. Nah, maka dari itu, agar kita mendapatkan pahala yang terbesar di saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, marilah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat kita sedang berjalan, berkendara, duduk, dan di saat kita sedang berbaring. Maka siapa yang berzikir, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah membawa kebaikan yang sangat banyak sekali. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini dengan amal solih, dan senantiasa mengiringinya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.